Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah selaku pengasuh Universitas Zainul Hasan Genggong, beserta Dr. Abdul Aziz Wahab selaku rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Abdul Islam dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial yang akan menerangkan tentang kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat meliputi pengertian, fungsi, cakupan, contoh kasus, manfaat, dan manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang dijalani oleh sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan saling bergaul dalam suatu lingkungan. Yang dimaksud dengan berinteraksi di sini ialah melakukan hubungan atau kontak dengan manusia lainnya, seperti kita berbicara, saling tolong-menolong, dan lain-lain yang berhubungan dengan hal itu. Dan yang dimaksud dengan bergaul di sini ialah melakukan cara untuk mendekatkan diri kepada manusia yang lain atau kepada orang-orang lain. Fungsi dari kehidupan bermasyarakat di sini diantaranya ialah sebagai norma sosial, peran sosial, nilai sosial, dan lembaga sosial. Yang pertama di sini ialah norma sosial. Norma sosial ini ialah sebagai pengatur perilaku, menciptakan ketertiban, dan membentuk identitas sosial. Norma sosial ini juga berfungsi untuk meningkatkan solidaritas dan hubungan sosial serta mengarahkan kepada perubahan sosial. Nomor 2 di sini ialah peran sosial. Peran sosial dari hidup bermasyarakat di sini ialah berfungsi sebagai jembatan antara individu dan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki berbagai peran dan individu belajar tentang harapan terkait dengannya. Nomor 3 di sini ialah nilai sosial. Nilai sosial di sini ialah berfungsi sebagai pedoman hidup dan juga menjadi motivasi bagi seseorang untuk menggapai harapannya sesuai dengan peranannya. Dan yang terakhir berfungsi sebagai lembaga sosial. Yang dimaksud dengan lembaga sosial di sini ialah berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana sebaiknya dia bersikap dan menghadapi masalah. Lembaga sosial ini juga berfungsi untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 3 ialah cakupan. Kehidupan bermasyarakat mencakup beragam aspek yang meliputi adat istiadat, norma, nilai, tradisi, agama, bahasa, makanan, kesenian, dan budaya sehari-hari. Jadi kehidupan bermasyarakat atau hidup dalam bermasyarakat di sini bukan hanya kita berinteraksi kepada manusia lain atau kepada orang-orang lain di sekitar kita. Lebih luas lagi, kehidupan masyarakat di sini ialah mencakup berbagai aspek. Seperti yang saya katakan di depan, seperti agama, kesenian, tradisi, juga nilai-nilai, norma, dan budaya, dan masih banyak lagi daripada itu. Dan contoh kasus kehidupan masyarakat itu ada beberapa contoh kasus yang biasanya sudah sering kita alami bersama. Seperti yang di sini saya tulis, contoh kasus seperti mengikuti kerja bakti dan mengikuti musyawarah, termasuk dalam kehidupan masyarakat. Nomor 2 ialah mengikuti masyarakat dan menghargai kepada pendapat orang lain. Dan juga kehidupan masyarakat di sini menghargai kepada pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh merasa benar sendiri atau merasa diri kita yang paling benar. Karena kita hidup di masyarakat harus menghargai akan pendapat orang lain. Itu dalam kehidupan bermasyarakat. Juga yang ini terakhir, saya kasih itu terakhir, yaitu toleransi dan tolong menolong tanpa pamrih. Toleransi ialah menghargai, tapi yang dimaksud toleransi di sini mencakup lebih luas lagi, seperti toleransi dalam beragama,
dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Juga menolong tanpa pilih-pilih, siapa yang harus kita tolong. Dalam kehidupan masyarakat harus kita ini menolong siapa saja yang patut kita tolong, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang gelar, tanpa memandang umur, ras, suku, dan lain sebagainya. Itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dari semua yang saya jelaskan tadi, ada manfaat di balik itu. Apa manfaat daripada kehidupan sosial? Saya akan kasih contoh 3 saja. 1. Terjalinnya tali persaudaraan. Dalam kehidupan masyarakat akan membuat masyarakat atau diri kita menjalin suatu tali persaudaraan yang lebih kuat lagi. Nomor 2 ialah menghindari terjadinya konflik. Dimaksud dengan konflik di sini ialah pertikaian, baik itu pertikaian dalam rumah tangga, semisal seorang suami istri yang bertengkar atau adik kakak yang bertengkar. Juga konflik di sini ialah meliputi konflik dalam bermasyarakat atau bersosial, seperti perbedaan pendapat antara satu golongan dengan golongan lainnya, atau perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nomor 3 di sini ialah manfaat daripada kehidupan masyarakat, terciptanya kehidupan yang harmonis. Yang dimaksud dengan kehidupan harmonis di sini ialah kehidupan yang tenang, yang damai, atau semua keterbalikan daripada konflik yang saya terangkan di atas. Jadi kehidupan yang damai, tenang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk sosial ini ialah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, atau makhluk yang membutuhkan pertolongan atau bantuan daripada orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu yang maksud dengan manusia sebagai makhluk sosial. Dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial itulah maka kehidupan bermasyarakat ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan bagi berjalannya kehidupan manusia dari masa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.